Tema yang kami angkat dalam webinar adalah menyongsong legislator muda yang aspiratif dan kritis di era 4.0. Jadi dalam training legislatif ini kita mempersiapkan menjadi seorang legislator beberapa tahun yang akan datang, yang membawa kemajuan di lingkup ruang legislatif ataupun lingkup masyarakat, dan juga mempersiapkan menjadi legislator yang kritis dan menyikapi baik permasalahan di lingkup legislatif maupun masyarakat. Karena itu, tentunya sebagai seorang penerus bangsa yang akan menghadapi permasalahan bangsa, yang dalam konteks acara ini legislatif, yang mana kita tahu legislatif adalah jembatan antara masyarakat dengan pelaksana negara, yaitu eksekutif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga semua peserta seminar yang hadir dapat mendapatkan manfaat yang besar dalam kegiatan seminar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Andre Hidayat yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua DPM FPK ULM kepada Saudara Riko Raffi Joshua Manik, atau yang mewakili dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak M. Syarifuddin, SE, MAP, Wakil Ketua DPR Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat kepada Ketua DPM Universitas Muhammad Syarifuddin, dan juga kepada peserta acara kegiatan webinar training legislatif. Semoga nantinya pada acara legislatif training ini menjadi penambahan wawasan bagi kalian semua sebagai legislatif muda ke depannya. Terima kasih. Di awalan menginjak garis di dalam garis vertikal, ya dia tidak boleh menggunakan ini adalah tugas. Ya, acara berikutnya yaitu adalah sambutan dari Dekan FPK ULM. Dikarenakan dekannya atau ibu dari Ibu Agustiana MP berhalangan hadir, jadi langsung saja kita pembukaan secara simbolis yang akan disampaikan oleh Ketua DPM FPK ULM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC kembali. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara training legislatif DPM FPK dibuka. Ya, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu adalah pembacaan CV pemateri. Untuk pembacaan CV pemateri akan saya serahkan kepada moderator, yaitu adalah kepada Saudara Muhammad Sadam Hussein selaku Wakil Ketua DPM FPK ULM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih MC. Mungkin bisa ditampilkan dulu CV dari pemateri kita. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Hussein. Saya sebagai Wakil Ketua DPM FPK ULM tahun 2020-2001. Mungkin tidak banyak ya, nggak usah terlalu banyak memperkenalkan diri saya. Baiklah, insya Allah nanti ke depan saya yang akan memoderatori kedua
pemateri kita pada siang hari ini. Saya terunjuh tadi nih mendengar lagu Indonesia Raya, karena saat-saat kondisi seperti ini momentum juga buat kita ya teman-teman semua, bahwa banyak sekali permasalahan bangsa kali ini, dan ini juga akan menjadi PR nanti buat kita ke depan. Baik, langsung saja saya ingin memperkenalkan pemateri pertama, yaitu Bang Muhammad Syarifuddin SE MAP, atau biasa beliau ini disapa dengan Bang Din dikenalnya. Beliau sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat nomor 10, Kertak Baru Ulu, Kota Banjarmasin. Kemudian identitas tempat tanggal lahir, beliau lahir di Tungkaran, Pangeran, tanggal 10 Desember 1979, agama Islam, status sudah menikah, alamat Jalan Transmigrasi, Gang Amandit, RT 13 nomor 69, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Mungkin bisa di next. Perdi, bisa di next slide-nya. Oke. Pendidikan formal beliau itu dari tahun dari bawah dulu ya. 1987 sampai 1993 SD 1 Tungkaran Pangeran, kemudian SMP beliau di SMP Kodeko Batu Licin, SMA beliau di SMA Bangun Banua Batu Licin, kemudian berkuliah di Siti Bangsa Bekasi, kemudian menempuh sarjana ekonomi SE, kemudian sekarang program magister administrasi publik Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, masih dalam studi. Bisa dilanjut, Per? Next slide. Oke. Pengalaman organisasi beliau tahun 2008 itu Ketua Karang Taruna Desa Baroka, kemudian 2010 sampai 2015 Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu, 2010-2013 Sekretaris BPC HIPMI Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian 2016-2019 Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017-2022 Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu. Tahun 2019-2021 Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan bidang Koperasi UMKM dan Industri Kreatif. 2019 sampai sekarang Pembina Indonesia Drummer Kabupaten Tanah Bumbu. 2019 sampai sekarang Pembina Asosiasi Futsal Kabupaten Tanah Bumbu. 2019 sampai sekarang lagi itu Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan. Next slide, Per. Oke. Pekerjaan beliau dari tahun 2014 sampai 2019 itu sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, 2015 sampai 2019 Komisaris PT Borneo Bintang Selatan. Kemudian 2017-2020 Komisaris PT Batu Licin Multimedia. Kemudian 2019 sampai sekarang itu sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ini cukup banyak ya pengalaman beliau, organisasi beliau. Harapannya nanti setelah beliau menyampaikan, nanti teman-teman juga banyak menggali ilmu, banyak juga pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti yang akan ditanyakan ke beliau. Mungkin itu untuk perkenalan sebelum beliau memberikan pemateri. Silakan Bang Din kalau ingin dipaparkan materinya. Saya serahkan ke Bang Din. Bang Din sudah bergabung ya?
Mohon maaf teman-teman, kita tunggu sebentar. Panitia, mohon dicek apa Bang Din sudah bergabung. Halo panitia. Bang Dinnya tuh keluar. Sudah ada yang menghubungi kembali. Tadi sudah masuk tapi kayaknya keluar. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu ya, karena ini ada kendala jaringan mungkin. Mungkin panitia bisa disebar absensinya panitia. Salah satu ini ya persyaratan untuk nanti mendapatkan sertifikat. Nanti dari pihak panitia akan melihat nih mengikuti sepenuhnya apa tidak. Nanti itu jadi bahan pertimbangan kita juga. Moderator izin masuk. Ya, silakan. Izin menyampaikan informasi link daftar hadir sudah disebar di chat. Bisa dicek masing-masing dan jangan lupa diisi daftar hadirnya. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama. Silakan teman-teman sambil kita menunggu diisi daftar hadirnya. Nanti tolong dikabarkan ya kalau sudah Bang Din masuk, biar saya sedikit membuka kembali nanti. Mohon maaf juga ini tadi ada dapat info dari teman-teman panitia bahwa banyak yang nggak bisa masuk karena terbatas Zoom, karena ini lumayan banyak sekali yang join di Zoom ini, sekitar 200-an, dan ternyata banyak yang tidak bisa masuk. Tadinya kita mau live di YouTube juga, cuman ada beberapa kendala teknis, jadi kita tayangkan ulang nanti. Gimana panitia, sudah Bang Din sudah bergabung? Belum ada kayaknya, Pak. Masih saya hubungin ini, Pak. Nanti kalau semisal beliau di jam berapa nanti konfirmasi, misalkan tetap terkendala jaringan, mungkin kita bisa reshuffle aja Pak pematerinya jadi ketua DPM dulu mungkin. Siap, Pak. Oke, siap. Ya mungkin sambil menunggu kita reshuffle aja dulu ya pematerinya dari Kak Mufid. Gimana kawan-kawan panitia yang lainnya? Iya Pak, bisa di reshuffle aja mungkin.
nanti langsung Bang Din aja karena kan kita sudah memperkenalkan Bang Din juga. Mungkin di reshuffle aja bisa ditayangkan Bentar, sudah masuk CV nih, dari pemateri. Oh, sudah masuk. Sudah masuk sih Din ya. Oke. Halo Bang Din, sudah bergabung? Halo Bang Din, sudah bergabung, bisa di open mic-nya Bang? Tes dulu mungkin. Mic Bang Din masih dalam keadaan off nih. Mungkin bisa di open dulu Bang. Keluar lagi ya Per? Halo Ferdi. Halo. Masih masuk abangnya? Tapi saya lihat tidak ada di ini. Halo Bang Din, bisa di open mic-nya Bang? Di tes dulu mungkin dicek. Kak. Ya, cek. Halo. Oke, ya sudah terdengar Bang. Oke, tadi sudah memperkenalkan Bang Din sedikit banyak mengenai CV Bapak. Silakan mungkin Pak Bang Din mungkin bisa menyampaikan materi pada hari ini. Silakan Pak. Kak, permisi mau menyela sebentar. Ya. Mau nanya, itu absensi masalah email tidak bisa dimasukkan email, cuma berupa angka aja, itu kayak gimana? Oh ya, nanti dikabarkan lagi ya selanjutnya di kolom chat. Tunggu aja. Iya Kak, makasih. Maaf Kak kalau menyela. Ya, tidak apa-apa. Oh ya, ini ada kabar kalau Bapak lagi sarapan. Ini staf beliau yang konfirmasi. Jadi mungkin bisa di reshuffle aja dulu, Per. Karena beliau masih sarapan ini. Biar nanti setelah penyampaian materi dari Ketua DPM selesai, beliau juga selesai, bisa dilanjut. Mungkin bisa ditampilkan CV dari materi kedua. Ya, izin memperkenalkan pemateri kedua lagi. Ini ada Saudara Muhammad Fairuz Mufid. Profil singkat nama Mufid, tempat tanggal lahir Martapura 7 September 1998, agama Islam, jabatan sebagai Ketua DPM ULM tahun 2020. Moto hidup untuk bermanfaat terhadap orang lain. Riwayat organisasi anggota muda 2017, pengurus divisi 1 kerohanian 2018, koordinator divisi 1 kerohanian 2019, FKI Asyisyirah tahun 2017, anggota muda 2017, laboratorium IUT dan Surta 2018-2020, instruktur 2018-2020, kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas tahun 2019 sampai dengan 2020, Wakil Ketua Komisi 2 Anggaran 2019, Ketua Pansus Penyelenggara Pemilu Raya 2019, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas 2020, riwayat pendidikan SD Negeri Jawa 2 Martapura, SMP Negeri 1 Martapura,
SMA Negeri 1 Martapura, jurusan S1 Teknik Sipil Universitas Lampung Mangkurat. Ini bisa dilihat sendiri ya untuk kontak. Nanti kalau ada keperluan silakan aja disimpan. Ada lagi, Per? Halo, Ferdi? Ya, Ada sudah lagi? sampai. Oh, sudah. Oke. Oke, mungkin itu ya perkenalan sedikit dari pemateri kita yang kedua ini. Silakan mungkin Pak Mufid untuk menyampaikan materinya. Oke, bisa langsung aja Pak Mufid. Slide-nya sudah terlihat. Halo Ketua Pelaksana, gimana? Sudah menghubungi Pak Mufid? Sudah, Pak. Ini katanya tadi ada minta waktu 5 menit kalau nggak salah, Pak. Oh ya, 5 menit ya, kita tunggu sebentar.
Cek. Suara saya kedengaran, moderator? Iya, ada Pak. Oke, mohon maaf ya kawan-kawan, nunggu sebentar. Siap, tidak apa-apa Pak. Jadi saya ganti materi yang pertama ya. Iya Pak. Oke, baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kawan-kawan semuanya, peserta seminar legislatif dari DPM Fakultas Perikanan dan Kelautan di bulan Oktober tahun 2020. Oke, yang pertama-tama saya hormati Ketua DPM Fakultas Perikanan dan Kelautan, kemudian moderator kita, dan juga rekan pemateri saya pada hari ini yaitu Bang Din. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, sesuai dengan tema, materi kita pada hari ini yaitu legislatur muda yang kritis dan aspiratif. Nah, next mungkin. Sebelumnya kita ketahui dulu makna dari legislatur muda itu sendiri. Yang pertama, legislatur muda itu adalah seorang pelaksana legislatif di tatanan kampus, biasanya dalam bentuk kelembagaan. Dalam bentuk kelembagaan ada yang berupa Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Legislatif Mahasiswa, dan semacamnya. Jadi komponen-komponen yang terdiri di dalamnya pun itu adalah orang-orang perwakilan biasanya. Mungkin kalau dalam fakultas itu terdiri dari perwakilan himpunan mahasiswa, ada UKM fakultas juga, dan di universitas itu ada dari UKM universitas, dari perwakilan fakultas seperti itu. Nah, secara umum saya mungkin di sini gambaran yang akan saya berikan mengenai legislatur muda ini lebih ke arah mahasiswa ya. Mungkin nanti yang masalah ke arah pemerintahan nanti bisa disampaikan oleh Bang Din. Jadi saya fokus kita ke pelaksanaan legislatur muda di mahasiswa. Jadi biasanya tupoksi legislatur muda itu ada 4. Legislasi, anggaran, pengawasan, dan aspirasi. Nah, bagaimana kita bisa bersifat kritis, bagaimana kita bersifat aspiratif. Nah, kita bisa menerapkannya dengan mendalami dari 4 tupoksi ini. 4 tupoksi ini kita bedah di sisi mana kita bisa di sisi mana sih yang kita memerlukan kritisan kita, dan di sisi mana aspiratif kita itu bisa dioptimalkan seperti itu. Oke, next. Nah, yang pertama kita bedah dulu di legislasi. Di mahasiswa, legislasi fokus kita yang pertama ada kebijakan kampus. Nah, kebijakan kampus ini perlu kita kritisi, jangan dibiasakan kita fair-fair aja gitu kan, selama tidak ada masalah ya kampus kita baik-baik saja. Tidak, kita biasakan kita kritisi, kita mungkin ajak diskusi kawan-kawan mahasiswa yang lain bagaimana kebijakan kampus yang ada sekarang. Mungkin yang saya bisa ambil contoh misalnya jam malam. Nah, jam malam, apakah mahasiswa-mahasiswa fakultas tersebut misalnya ternyata saat dibatasi jam malam kegiatan ormawa terbatas dan wadah pengembangan diri kita berkurang misalnya, itu kan hal-hal yang kita perlu kritisi. Di situ juga artinya dalam mengkritisi itu kita harus mendengar bagaimana tanggapan dari orang-orang, bagaimana tanggapan dari mahasiswa itu sendiri mengenai kebijakan kampus yang ada. Kemudian yang kedua ADART. Nah, ADART di legislasi ini jelas sudah bahwa itu adalah asas tertinggi di kemahasiswaan. Biasanya turunan dari universitas, kemudian sampai fakultas, kemudian ke himpunan mahasiswa. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi legislatur muda yang baik dalam menanggapi ADART ini? Yang pertama, ADART itu jangan dibiasakan, kita kan biasanya turunan dari alumni diturunkan ke kita, lalu kita melaksanakannya itu. Kadang saat kita ingin merubah, kita berkonsultasi dengan alumni, ternyata misalnya kata alumni
jangan, itu sudah kami bikin dengan sedemikian rupa, tapi setelah kita lihat ternyata ADRT ini sudah tidak relevan di zaman sekarang. Nah, jadi mengkritisi dalam artian ADRT kita harus beradaptasi dengan keadaan. Contohnya misalnya sejauh ini belum ada hal-hal yang mengatur kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi. Nah, itu hal-hal yang bisa kita timbulkan gitu. Kemudian kita juga melihat dari tatanan organisasi mahasiswa, organisasi mahasiswa perlu kita lihat bagaimana sih persisteman organisasi mahasiswa. Apakah kedudukannya misalnya biasanya kan di lembaga-lembaga di kampus-kampus lain saya melihat itu ada yang namanya komponen organisasi pokok, ada yang organisasi. Nah, jadi yang pokok ini biasanya terdiri dari lembaga tinggi, ada BEM, DPM, dan mungkin ada lembaga yudikatifnya. Kalau di kita biasanya ada eksekutif legislatif. Webinar. Halo? Kenapa? Ada interupsi? Oke, saya lanjut ya. Ya, lanjut aja. Ada apa, Pak? Kenapa, Pak? Lanjut aja. Mungkin cuma ke open aja tadi mic-nya. Oke. Jadi tatanan organisasi mahasiswa tadi ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan? Misalnya di beberapa kampus saya temui ada yang perwakilan mahasiswanya itu sejajar dengan unit kegiatan. Nah, sedangkan itu sudah berlawanan dengan tupoksi legislator yang lain, yaitu anggaran dan pengawasan. Bagaimana kita bisa mengawasi saat kedudukan kita sejajar dengan lembaga eksekutif yang melaksanakan seperti itu. Nah, jadi di situ perlu kita perhatikan juga. Kemudian pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Nah, kegiatan kemahasiswaan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah aturan yang berlaku sudah mengatur dengan sedemikian rupa tentang kegiatan kemahasiswaan ini? Apakah kegiatan kemahasiswaan masih ada yang melenceng? Misalnya saya sempat temui kemarin di fakultas saya sendiri, kemarin itu ada satu himpunan mahasiswa yang mengundang mantan narapidana ya. Nah, jadi sempat terjadi masalah apakah hal seperti itu bisa dilakukan di kampus. Kemudian juga sempat kan beberapa tahun silam ada mendatangkan pemateri yang ternyata pemateri membawa masalah-masalah perpolitikan ke dalam kampus. Hal-hal seperti itu kan tidak boleh, tidak ada mengatur di undang-undang. Jadi apakah di peraturan kampus kita sudah meliputi itu? Nah, mungkin itu umumnya di bagian legislasi. Mungkin bisa next ke bagian anggaran. Oke, selanjutnya ke anggaran. Kalau biasanya di pemerintahan itu kan anggarannya legislatif di pemerintahan itu kan pembagian anggaran ya, misalnya ke kementerian ini dana sebesar berapa, lalu Dewan DPR-nya memeriksa apakah memang perlu dana sekian. Nah, kalau di tatanan kampus biasanya berbeda-beda. Untuk di universitas sendiri anggaran kemahasiswaan itu sudah ditentukan dari rektorat. Nah, jadi bagaimana pengawasan anggaran yang bisa dilakukan, yaitu dana yang eksekutif cairkan, nah, itu yang diperiksa akhirnya, bukan berdasarkan pengajuan tapi berdasarkan yang mereka habiskan. Jadi bagaimana kita sebagai legislator muda nih baiknya menyikapi masalah tupoksi yang anggaran ini, kita harus memahami betul bahwasanya anggaran yang dipakai itu adalah uang rakyat, atau dalam bahasa mahasiswanya itu adalah uang mahasiswa. Kenapa? Karena uang kemahasiswaan itu didapatnya dari uang UKT. Nah, jadi saat misalnya kita sebagai legislatif melihat
ormawa mencairkan dana, di situ kita harus lihat ini dampaknya ke mahasiswa kita apa gitu kan. Ini dampak ke mahasiswa kita apa? Apakah mungkin kegiatan ini hanya untuk internal mereka saja? Nah, ini nanti fokusnya sebenarnya di poin 2 ya, penggunaan dana ormawa. Nah, itu yang harus kita kritisi. Jangan sampai artinya saat ketua-ketua ormawa mengajukan dana dan ternyata kegiatannya tidak berdampak, mungkin tidak memberikan feedback yang baik kepada mahasiswanya, hal-hal dan mereka pun tidak menyadari terkadang. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Itu artinya misalnya kegiatan kita selalu bertanya, oh ini kegiatan apa, tujuannya apa, nanti ke mahasiswa kita apa dampaknya itu kan. Sama begitu juga kan kalau di DPR saat pemerintah ini dampaknya apa untuk pembangunan, misalnya untuk rakyat, apa sih yang bisa rakyat dapat dari itu. Nah, kemudian ada tata cara. Nah, ini masuk ke bagian adaptasi sebenarnya. Di era 4.0, artinya segala industri kita sudah dibantu dengan teknologi, maka pengawasan anggaran ini juga sudah sepatutnya kita perbaharui. Kadang dalam keadaan seperti ini saya temui masih banyak yang misalnya melalui softfile, sedangkan kita di masa COVID ini kan menghindari pertemuan jangan terlalu banyak pertemuan. Nah, bisa misalnya di tata caranya kita berikan melalui Google Form. Nah, kan ada spreadsheet-nya. Nah, bisa misalnya spreadsheet-nya diakses oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Nah, di sana bisa diisi. Akhirnya kan tidak perlu bertemu, hanya bisa mungkin melalui telepon atau komunikasi memperjelas apa-apa yang diajukan mereka itu kan. Nah, jadi beradaptasi dengan teknologi. Nah, kemudian yang pertama itu anggaran kemahasiswaan. Nah, ini urusannya ke atasan ya, misalnya saya sering sekali kan mendapatkan keluhan, artinya ada beberapa fakultas yang dana yang diberikan dari fakultasnya itu sangat sedikit gitu, sangat sedikit, dan itu satu periode. Kalau tidak salah yang saya dengar itu kemarin 500.000 satu periode. 500.000 satu periode. Nah, sedangkan mahasiswa di fakultas mereka banyak, dengan dana kemahasiswaan seperti itu tentunya harus ditanyakan dong bagaimana sih sistem pembagiannya di fakultas kita misalnya. Kenapa mahasiswa sangat sedikit mendapatkan dana. Nah, ini artinya kita mempertanyakan ke atas, karena tadi organisasi mahasiswa harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa. Dan melalui kegiatan tadi, kegiatan yang nadinya adalah anggaran. Seperti itu. Next, bagian pengawasan. Oke, selanjutnya di bagian pengawasan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan peraturan. Kenapa? Enggak. Nah, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Jadi nanti saat kita mengawasi suatu kegiatan, nah ini yang seperti saya bilang tadi, jangan sampai kecolongan, jangan sampai dari proposal kita sudah kecolongan, misalnya mengundang seseorang dengan latar belakang yang sebenarnya tidak boleh diundang, tapi tetap diundang. Nah, atau mungkin misalnya pelaksanaan kegiatan ternyata panitianya melakukan hal yang tidak diinginkan gitu kan, misalnya seperti pelonco atau hal-hal lain yang sekarang sudah dilarang. Jadi itu tugas kita dalam melihat bagaimana kinerja dari eksekutif itu. Nah, jadi sebenarnya nanti kan memang yang kita laksanakan di kemahasiswaan saat ini
penerapannya mirip saja kawan-kawan dengan pemerintahan. Hanya saja beda ranah. Makanya kan sangat sering juga kita dengar bahwasanya organisasi kemahasiswaan itu adalah miniatur pemerintahan, karena memang nyatanya seperti itu. Nah, jadi ini adalah poin-poin Halo Pak Mupit. Mungkin ada kendala ya. Maaf teman-teman. Halo, cek moderator. Suara saya Iya, Pak. masih kedengaran? Iya, baru kedengaran Oke, tadi mati. terputus ya. Iya, silakan dilanjut, Pak. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian hasil kegiatan. Nah, penilaian hasil kegiatan ini nantinya kita sebagai legislatif, kadang ya mungkin kawan-kawan yang tergabung dalam lembaga legislatif saat ini, kadang pengawasan itu hanya sekedar datang, mungkin mengecek SOP, apakah sudah teraturan, sudah tiga. Nah, sebenarnya ada poin penting yang perlu disiasati dalam masalah pengawasan ini, itu bagaimana kita sebagai legislator itu menilai kegiatannya. Nah, di sini tadi kan makanya sebenarnya semua tugas dari legislator ini memerlukan sisi kritis. Nah, jadi melihat kegiatan misalnya ada kekurangan, itu dimasukkan misalnya dalam bentuk berita acara. Hari ini mengawas ini, tujuan, kendala, dan misalnya diberikan catatan. Hari ini kegiatan ini. Kegiatan ini. Misalnya juga kalau mau kan dibikin survei kepada mahasiswa setiap akhir dari kegiatan, buat survei kepada mahasiswa. Nah, bagaimana kegiatan ini? Bagaimana proker ini dampaknya kepada kalian itu apa? Nah, biasanya dari itu kan ada dua komponen, akhirnya ada satu penilaian dari Dewan Perwakilan, ada satu penilaian dari mahasiswanya memang. Nah, jadi yang disampaikan itu, yang dijadikan bahan evaluasi itu memang dari suara rakyat atau dalam hal ini suara mahasiswa. Seperti itu yang di bagian pengawasan. Mungkin next. Nah, ini yang paling penting ya, karena sejatinya kita sebagai wakil kan di legislator itu kan seorang perwakilan. Next mungkin admin. Nah, yang terakhir adalah aspirasi. Jadi untuk aspirasi, poin-poin yang saya garis bawahi ada 4 ya. Yang pertama adalah proaktif terhadap isu. Kadang-kala dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan misalnya ada hal-hal yang tidak mengenakan, tapi rakyat ini biasanya juga bingung gitu kan. Mahasiswa itu juga bingung mau menyampaikannya kemana, mau masalah ini menyampaikannya kemana. Itu misalnya saya ambil contoh yang di semester lalu itu bantuan dana, kuota dan UKT. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kita sebagai legislator yang harus proaktif. Misalnya perkuliahan online ternyata sangat tidak efektif. Banyak dosen yang mencoret mahasiswanya hanya karena tidak mengaktifkan kamera misalnya. Banyak dosen yang hanya sekedar mengirimkan PPT melalui e-learning misalnya. Nah, jadi kan itu banyak keluhan. Nah, kita sebagai legislator muda, kita yang harus proaktif. Kita proaktif, kita jemput suara-suara itu. Misalnya dibikinkan kuesioner dengan poin-poin yang sedemikian. Nah, akhirnya kita punya data, punya keluhan. Nah, hal-hal itu yang nanti kita teruskan kepada pihak yang berkewajiban. Kemudian yang kedua, berbicara berdasarkan data. Nah,
sebagai legislator sangat tidak elegan saat kita berbicara itu berdasarkan asumsi. Nah, misalnya kita maju ke pihak berwenang, misalnya ke dalam hal universitas, maju mungkin ke rektor atau wakil rektornya, kita berbicara bahwasanya Pak, kami ingin menyampaikan keluhan mahasiswa mengenai akademik, terus ditanya balik, buktinya apa? Ternyata kita hanya sekedar mendengar-dengar rumor, lalu kita berasumsi bahwasanya satu mahasiswa ULM mengeluh. Nah, jadi yang benar itu adalah karena kita mahasiswa kaum terpelajar, kita harus berbicara berdasarkan data. Dari data survei misalnya mahasiswa FKIP sekitar 60% mengeluhkan, mahasiswa teknik cuma 30%, mahasiswa perikanan misalnya 70% yang mengeluhkan. Nah, hal seperti itu yang kita sampaikan. Jangan cuma asumsi, Pak, kayaknya seluruh mahasiswa ULM ngeluh, Pak. Alasannya kan tidak diketahui. Nah, kalau yang misalnya dibikinkan survei, alasannya jelas. Kenapa fakultas teknik ternyata cuma sedikit, kenapa keguruan banyak, kenapa misalnya fakultas perikanan banyak yang mengeluhkan. Akhirnya tahu, dan akhirnya langkah-langkah yang mau didapat pun tahu gitu kan, karena kita tahu alasannya. Nah, itu mungkin di bagian berbicara berdasarkan data, kemudian bersikap terbuka dan selalu mendengar. Ini juga kadang menjadi kritik di para mahasiswa, kadang merasa tidak punya wadah untuk berkeluh kesah. Jadi kita sebagai legislator tanamkanlah karakter kita yang memang suka mendengar, terbuka dan selalu mendengar di semua golongan. Kadangkala yang sering kita lihat juga misalnya perihal birokrasi ya, misalnya birokrasi dari wakil dekan misalnya menurunkan kebijakan ini, lalu mahasiswa mengeluh kan, nah langsung kita patahkan di sana. Oh, ini sudah kebijakan, jangan ya, kita dengarkan dulu, kita cari tahu alasan mereka mau. Jangan malah saat orang mendengarkan, orang menyampaikan aspirasi, malah aspirasinya kita patahkan. Kalau memang ada info, saat orang menjelaskan, mungkin saya ambil contoh yang masalah UKT tadi ya. Masalah UKT misalnya kan saat mahasiswa menuntut penurunan untuk seluruh mahasiswa, tapi kan ternyata universitas tidak berhak, dan itu pun ada di tangan Kemendikbud. Saat orang ingin protes ke rektorat, jangan langsung dipatahkan. Ini tidak bisa diturunkan semua. Nah, artinya kita beri pandangan hal seperti ini bisa, tapi bukan ranahnya di rektorat. Tapi ya kita dengar, mungkin kita teruskan nanti untuk misalnya Kemendikbud, artinya kan kita teruskan ke lembaga eksekutif kita, biar eksekutif kita yang memperjuangkan bersama kawan-kawan di nasional. Selanjutnya, ciptakan relasi yang baik dengan semua elemen. Nah, ini kadang dianggap remeh, artinya merasa tidak perlu membangun relasi dengan semua elemen. Jadi sebagai legislator, jangan dibiasakan kita nyaman di rumah, jangan dibiasakan kita nyaman di internal kita, sering-sering keluar, sering-sering relasi yang semua elemen, dalam artian ke atas kita membangun dengan baik, ke bawah kita juga membangun dengan baik. Nah, ke atas ini ke bagian rektorat misalnya, atau dalam fakultas ke dekanat, bangun relasi yang baik, karena kan semakin bagus relasi yang tercipta, maka semakin mudah juga gitu kan penyampaian aspirasi, diskusi, menyampaikan keluhan, dan mungkin dari mereka pun akhirnya terbuka dan ingin mendengarkan masukan dari kita. Nah, yang ke bawah elemen, ya bangun relasi yang baik dengan komponen-komponen mahasiswanya. Saat kita banyak bangun relasi yang baik, kita mendengarkan, sering mendengar dari elemen-elemen, akhirnya tumbuhlah rasa percaya dari mereka. Akhirnya saat mereka punya keluhan, datanglah mereka kepada kita. Akhirnya mereka sampaikan. Nah, dengan itu maka bisa disebut berjalanlah sudah
fungsi kita sebagai legislator. Sudah baik saat orang-orang sudah mempercayakan hal-hal seperti itu kepada kita dan kita bisa menjalankan amanah untuk menyampaikan itu, nah maka di situ sudah berjalanlah tugas pokok dan kita. Mungkin lanjut. Mungkin lanjut moderator. Perdi bisa di next. Oke. Ya, jadi ini yang saya berikan gambaran mungkin sedikit masalah karena tema kita kan aspiratif. Saya akan memberikan gambaran 4 langkah biasanya cara kita memperjuangkan atau mengadvokasikan sesuatu. Jadi yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini tadi sesuai dengan isu yang ada, beredar, maka langsung kita sebar link mungkin yang untuk mengumpulkan data-data tersebut. Kemudian setelah punya data, lalu masuklah ke bagian kajian. Ini aspirasi betul atau tidak? Ini bisa perjuangkannya ke bagian mana. Jadi dari aspirasi ini poin-poin apa sih yang ingin dituntut, Tuan? Kemudian masuk ke bagian advokasi. Nah, advokasi ini sudah masuk ke perjuangkan, menyuarakan. Nah, advokasi ini bisa biasanya melalui audiensi, mungkin yang kemarin sudah kita laksanakan bersama DPM Fakultas Perikanan, bisa melalui audiensi, aksi atau propaganda tergantung kebutuhan. Nah, kalau yang kita berkaca dari apa yang terjadi akhir-akhir ini, audiensi tidak membuahkan hasil, maka akhirnya dilakukanlah aksi, dan aksi pun ternyata kemenangan belum di tangan kita, maka dimainkanlah saat ini beberapa propaganda media. Nah, kemudian dari hasillah yang maka dari advokasi tadi timbullah hasil yang ingin kita capai. Misalnya poin-poin yang sesuai dengan hasil kajian tadi, poin-poin tertentu apabila kita capai, maka berhasillah tugas kita sebagai legislator. Tetapi gambaran juga bagi kawan-kawan, biasanya kita sebagai lembaga legislatif itu cuma 2 poin yang awal saja, pengumpulan data sama kajian. Nah, biasanya untuk advokasi itu masuknya ke ranahnya eksekutif mahasiswa. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi lanjut mungkin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mungkin saya juga mohon maaf karena saya saat ini sedang berada di lapangan, kondisi tidak kondusif ya, mungkin tadi ada beberapa gangguan. Tapi saya selalu berusaha meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi dengan kawan-kawan masalah legislatif, kembali belajar juga, karena dari tema tadi sangat menarik ya, kritis dan aspiratif di era 4.0. Jadi sekian dari materi dari saya. Bila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri Saudara Mufid sudah menyampaikan materinya. Luar biasa ya teman-teman semua, kita banyak dapat ilmu nih. Penjelasannya lugas, jelas, padat nih isinya. Mungkin teman-teman yang belum mengenal legislatif jadi tahu, oh tugas seorang dewan di universitas, di fakultas itu kayak gini, kayak gitu. Nah, untuk pemateri kedua, ini sengaja kita hadirkan dari pemerintah langsung, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi kita sudah memperkenalkan sedikit CV dari pemateri pertama, tapi mohon maaf Bang Din, ini di reshuffle karena tadi beliau lagi sarapan, mohon maaf. Tadi kita tidak ingin mengganggu Bang Din juga nih, jadi kita reshuffle, mohon maaf Bang Din. Nah, mungkin nanti teman-teman untuk sesi tanya jawab di akhir ya, biar kita lebih efektif aja. Mungkin Bang Din sudah bergabung? Ya, terima kasih. Iya, ya, silakan Bang Din. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua yang ikut dalam virtual Zoom pada siang hari ini dalam rangka acara
acaranya? Training legislatif nih. Legislatif yang dilaksanakan oleh Fakultas Training Legislatif yang disarankan oleh teman-teman semua. Baik, saya langsung saja, mungkin tidak berpanjang lebar. Legislator muda adaptif di era 4.0. Yang pertama adalah era milenial. Era milenial kita patut ketahui secara bersama-sama bahwa di era milenial perkembangan modernisasi begitu cepat. Era Indonesia 4.0 menurut saya merupakan pergeseran zaman dengan berkembangnya modernisasi yang begitu cepat, di mana salah satunya ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, teman-teman juga patut mengetahui bahwa kita akan menghadapi bonus demografi dan era 4.0. Nah, Indonesia saat ini sedang memasuki era baru bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif terhadap jumlah penduduk produktif. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui bahwa ke depan ya teman-temanlah yang menjadi pemain di masa yang akan datang. Seperti saya mungkin ya saya udah terlalu jauh juga. Jadi ini adalah masa atau eranya teman-teman ke depan mulai saat ini. Nah, ini yang harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, di sini juga karena bonus demografi artinya ada peran pemuda, ada peran legislator muda. Pemuda berperan besar pada era industri 4.0 karena dalam situasi bonus demografi itu akan memegang kendali atas roda pembangunan. Nah, khususnya di bidang pemerintahan yang diharapkan akan mampu membawa perubahan bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Nah, kita sekarang melihat banyak sekali kan legislator muda, legislatif muda, terus kepala daerah muda. Nah, ini menjadi kesempatan bagi teman-teman semua untuk bisa menangkap peran ini, untuk bisa masuk ke dalam ruang-ruang ini. Nah, jadi sangat dibutuhkan bagaimana kita bisa ada kreatif dan inovatif. Terus potensi generasi muda. Nah, generasi muda era 4.0 sebagai modal dasar, sebagai modal besar pembangunan bangsa diharapkan generasi muda di era 4.0 memiliki potensi lebih unggul dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, kalau saya kan termasuk generasi sebelumnya nih. Nah, saya berharap teman-teman ini memiliki potensi lebih unggul lah dibanding saya, karena kan teman-teman juga udah masuk perkuliahan dan lain sebagainya, pasti lebih bagus lah dari generasi saya. Nah, karena menjalani dimensi perubahan zaman dengan kemajuan teknologi digital. Nah, contoh seperti saat ini, seyogyanya kita bisa bertemu bertatap muka, tapi sekarang kita menggunakan Zoom. Ini kan satu hal kemajuan. Nah, tinggal bagaimana mengolah pertemuan-pertemuan melalui Zoom meeting, diolah sedemikian rupa dan semenarik mungkin sehingga kita masih bisa memanfaatkan waktu di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk itu penting generasi muda saat ini diberikan kepercayaan dan berani mengambil ruang dan kesempatan dalam mengisi setiap lini spektrum sosial kemasyarakatan. Nah, teman-teman sudah mengisi ruang di tataran kampus, dengan legislatif di kampus. Nah, ini kan sudah hal yang ada kemajuan. Nah, tinggal nanti ke depan meningkatkan, jangan hanya stagnan cukup di kampus saja. Kalian juga bisa membawa pola-pola di kampus, karena saya melihat tadi legislatif yang di kampus dengan kami juga yang legislatif di DPRD ya tidak jauh beda, fungsinya juga hampir sama. Hanya di DPRD ada 3 fungsi, kalau teman-teman ada 4 fungsi saya lihat tadi. Kalau kami kan budgeting, legislasi, dan pengawasan. Kami ada 3 fungsi di DPRD. Nah, jadi ini harus kita kita manfaatkan dengan baik. Nah, keunggulan dan tantangan generasi muda. Nah, generasi muda masa kini yang melek teknologi, adaptif, kreatif, kritis, dan kolaboratif diharapkan dapat menjadi pembawa
gebrakan baru. Misalnya para legislator muda di parlemen akan menjadi garda terdepan dalam merespon berbagai macam tantangan secara efektif, efisien, sesuai dengan tipikal dan gaya kerja kekinian saat ini. Nah, setidaknya ada 2 tantangan utama yang perlu dijawab oleh para legislator muda saat ini. Demografi, bonus demografi yang tengah berjalan. Nah, ini harus menjadi jawaban ke depan. Teknologi kita sudah masuk di era 4.0 dan tidak lama lagi kita juga akan masuk ke era 5.0 atau selain sebagainya, karena ini sangat cepat sekali. Kita udah ketinggalan jauh. Kita hanya memikirkan yang yang masih terkebelakang lah dengan kondisi saat ini. Ya contoh saja, dulu kita tidak pernah Zoom. Saat pandemi COVID-19 kita kaget, ada Zoom, ada dan lain sebagainya. Banyak orang tidak bisa menggunakan. Nah, ini kan satu hal yang sangat ketinggalan jauh. Nah, terus penerapan teknologi. Nah, ini termasuk yang sekarang ini yang saya jelaskan tadi, bahwa era digital. Di samping bonus demografi, masuknya era digital juga patut menjadi atensi bersama bagi para legislator muda. Dengan hadirnya industri 4.0, para anggota dewan mestinya melibatkan aspek teknologi sebagai dukungan penerapan integritas, aspirasi, transparansi publik. Nah, ini kan harus dilakukan ke depannya. Jangan hanya saya juga, banyak saya lakukan sebenarnya, nanti saya sampaikan. Nah, teman-teman juga harus bisa melakukan hal-hal seperti ini. Nah, legislator muda, posisi parlemen saat ini seperti di DPR RI diisi oleh sejumlah usia muda dengan rentan umur 20-40 tahun. Salah satu contoh saja ada Hillary Brigitta Lasut sebagai anggota DPR RI termuda berusia 23 tahun. Nah, terus dirinya mampu memimpin sidang paripurna saat sebelum penetapan ketua definitif. Nah, di DPRD Kalimantan Selatan banyak juga usia muda. Tercatat ada 11 anggota DPRD Kalimantan Selatan yang berumur di bawah 40 tahun. Ini kan satu kemajuan. Ada 11 anggota dari 55 anggota DPRD. Nah, teman-teman semua, lembaga legislatif DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi, tadi saya jelaskan, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPRD sebagai keterwakilan masyarakat harus mampu dalam menyikapi berbagai persoalan secara aspiratif, menampung masukan dari masyarakat. Nah, legislator muda harus adaptif. Keterlibatan teknologi. Nah, keterlibatan teknologi dalam seluruh kinerja anggota legislatif sangat diharapkan oleh publik. Sehingga transparansi kerja terus akan dapat menjadi jawaban atas kurangnya kepercayaan masyarakat. Prinsipnya aspek keterbukaan, mampu kritis, aspiratif, memanfaatkan teknologi dan informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja wakil rakyat. Nah, kinerja berbasis teknologi. Nah, terobosan seperti adanya e-budgeting, e-demokrasi, blok absensi, dan lain-lain menjadi beberapa contoh gagasan kreatif yang dapat dilakukan oleh para legislator muda. Kinerja berbasis teknologi itu harus menjadi prioritas utama. Para legislator muda juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap anggota dewan. Nah, tapi teman-teman juga harus ketahui bahwa di DPRD itu kan 55 semua beda. Beda, kita tidak bisa menyatukan semua karena masing-masing punya pemikiran-pemikiran. Nah, jadi perjalanannya pun itu harus pelan-pelan untuk melakukan satu perubahan di satu lembaga. Karena kita tidak mungkin memaksa semua orang mengikuti keinginan kita, karena di sana banyak sekali partai, pun ada beberapa partai di dalam DPRD. Nah, kritis dan solutif, sikap kritis itu menjadi modal dasar sebagai anggota legislatif yang mewakili masyarakat. Peka terhadap kondisi sosial dan pembangunan merupakan hal yang wajib harus dimiliki. Kita walaupun seumpama contoh saja saya sebagai orang partai yang memang dulu pengusungnya Pak Gubernur, kalau memang salah ya kita harus kritisi Pak Gubernur, kita harus beri masukan, kita tidak serta-merta harus mengikuti terus. Nah, itu. Sikap solutif, anggota DPR juga dituntut solutif dalam memecahkan berbagai permasalahan di samping menampung aspirasi masyarakat. Ini kan pasti sikap solutif ini saat kita reses dan lain sebagainya, ya kita banyak menampung berbagai macam aspirasi masyarakat yang ada di dapil kita masing-masing, karena kita mempunyai dapil. Nah, di sini teman-teman harus ketahui juga, saya pernah melakukan tanggal 28 Oktober nanti mungkin 1 tahun, saya launching aplikasi sarana
sarana menampung aspirasi, yaitu Amnesia, Aspirasi Masyarakat Indonesia, yang ada di Play Store. Nah, teman-teman bisa download itu. Nah, saya dulu menginisiasi melakukan pembuatan aplikasi itu. Nah, aplikasi dibuat sebagai sarana menampung aspirasi secara cepat oleh masyarakat. Walaupun saya tidak turun ke daerah, dan ini bisa diakses oleh 13 kabupaten kota kalau mereka melakukan download di Play Store amnesia.com. Nah, aplikasi ini dibuat pada mulanya untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai masukan yang kemudian saya teruskan kepada pemangku kepentingan terkait. Nah, kalau teman-teman menyampaikan aspirasi lewat situ, semua terdata dengan baik. Kita sampaikan ke pemerintah bahwa di sini ada jalan rusak dan lain sebagainya, atau ini ada kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Nah, ini kita sampaikan ke pemerintah. Nah, tidak hanya masa reses saja. Masa reses kan 1 tahun itu 3 kali. Jadi dengan adanya aplikasi ini saya sangat terbantu. Masyarakat bisa menyampaikan yang memang ada punya Android. Para generasi milenial bisa menyampaikan aspirasinya melalui itu. Tidak perlu bertemu saya, tidak perlu yang jauh dari Tanjung dan lain, tidak perlu datang ke kantor, dia cukup download itu, ya udah dia bisa menyampaikan, dibuktikan dengan dokumentasi foto sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak. Nah, aplikasi Amnesia ini juga saya luncurkan dulu ya berkat teman-teman, berkat teman-teman juga yang ingin menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Saya melihat dengan datang ke kantor atau dia mau WA saya, ini kan kadang-kadang tidak terdata dengan baik. Tapi di dalam aplikasi ini kita dapat melakukan pendataan dengan baik siapa-siapa saja yang mampu menyampaikan aspirasi. Nah, satu hal lagi juga, dalam waktu dekat saya akan launching aplikasi. Nah, kenapa saya launching aplikasi lagi? Kita berbicara aplikasi terus. Ya karena kita udah masuk di era bonus demografi, kita masuk di revolusi industri 4.0. Ke depan saya akan launching aplikasi Amnesia UMKM. Yang mana itu di dalam aplikasi itu semua UMKM bisa masuk sana, bisa memasarkan hasil produk UMKM-nya. Nah, ada jualan apa kita masuk, kita berikan bebas masuk, nggak bayar. Tinggal nanti sistemnya bagaimana, dia kalau sudah masuk di aplikasi itu, dia download, dia masukkan produk-produk UMKM-nya, dia bisa berjualan secara digital. Nah, ini kurang lebih saya ambil dulu karena saya juga senang mengikuti kita senang berdiskusi dengan Ketua HIPMI yang beliau punya moto juga ATM, amati tiru modifikasi. Akhirnya saya mencoba memodifikasi Bukalapak, terus yang lain-lain, kita modifikasi, tapi khusus lokal Kalimantan Selatan. Akhirnya terciptalah Amnesia UMKM. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan launching. Nah, teknologi di era 4.0 itu harus dimanfaatkan secara baik oleh teman-teman semua. Tidak hanya saya sebagai anggota legislatif, tapi teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi ini harus bisa memanfaatkan. Karena saya meyakini teman-teman pasti mempunyai ide gagasan yang sangat luar biasa, cuman kadang-kadang takut mengeluarkan atau takut menyampaikan ide gagasan itu sehingga hanya sekedar wacana saja. Padahal coba pelan-pelan dieksekusi pelan-pelan, dijalankan pelan-pelan, dan saya yakin teman-teman bisa. Nah, jadi pemanfaatan teknologi demi mendukung menunjangnya fungsi dan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Inovatif, sikap kritis, aspek adaptif, solutif, mudah karena perkembangan kondisi sosial, pola pemerintahan saat ini, menurut anggota Dewan Perwakilan harus berpikir jauh lebih inovatif. Nah, jadi kita harus berpikir ke depan. Kita tidak bisa lagi hanya sekedar melakukan wacana dan lain sebagainya, tapi harus berpikir jauh ke depan bagaimana kita menghadapi era bonus demografi dan 4.0. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kita juga harus selalu produktif dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Ide gagasan itu harus dikeluarkan, harus dieksekusi. Jangan hanya sekedar kita pendam saja, jangan hanya sekedar wacana saja. Tindakan itu lebih elok. Jangan takut salah ya kita lakukan perbaikan. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan sama sekali, ya kita tidak bisa menjadi apa-apa.
Nah, jadi kita harus bisa, kalau kita bisa luar biasa, kenapa harus biasa-biasa? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak udah diundang teman-teman. Yang seyogyanya kalau kita adakan secara tatap muka mungkin akan lebih seru, tapi inilah keadaan, kita harus memanfaatkan teknologi. Ya, saya ada di Tanah Bumbu, teman-teman ada di daerah masing-masing, kita masih bisa bersilaturahmi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Din sudah menyampaikan materinya. Sangat jelas, padat banget ya teman-teman. Ini sangat luar biasa nih. Ini Bang Din ini jadi tokoh panutan kita nih seharusnya ya. Dan beliau ini orangnya sangat vokal ya di kalangan DPRD ini. Saya juga sering bertemu beliau di acara-acara sangat luar biasa. Jadi ini kita menuju ke sesi tanya jawab teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui di open mic-nya ataupun di chat juga bisa. Berhubung waktu kita sudah menunjukkan jam sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ada yang ingin bertanya dari peserta? Pada kemana nih pesertanya nih? Ayo. Apa mungkin sudah cukup jelas banget jadi nggak ada pertanyaan nih? Apa nggak ada yang penasaran gitu? Atau saya dulu deh yang nanya nih. Saya dulu coba tanya ya. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke Bang Din sih. Ini lebih ke personal Bang Din sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel. Bang Din sendiri kan ini kita akhir-akhir ini polemik banyak Bang ya permasalahan terutama Omnibus Law. Bang Din, menurut Bang Din sendiri gimana nih mengenai Omnibus Law ini? Apakah menolak atau seperti apa nih Bang? Ya silakan Bang. Ya baik, terima kasih teman-teman. Ya teman-teman mahasiswa kemarin udah melakukan aksi terkait Omnibus Law. Satu hal yang saya sering sampaikan ke teman-teman, kita aksi boleh, tidak ada yang melarang karena itu sudah diatur. Cuman satu hal, apakah teman-teman membaca isi undang-undang yang tebalnya 900 sekian halaman, 15 bab, dan pasal-pasalnya ada sekitar sekian banyak? Apakah teman-teman sudah baca semua? Kita harus berpikir jernih lah. Tidak mungkin seorang seorang pemerintah atau seorang kepala negara itu akan menyengsarakan masyarakatnya. Itu yang harus kita pahami dulu. Tidak mungkin ada itu. Makanya saya sangat berharap terkait menolak atau tidak menolak, pro dan kontra itu pasti ada. Setuju dan tidak setuju itu pasti ada. Tidak mungkin semua orang bisa kita buat senang semua. Nah, tapi hal-hal yang tidak kita setujui, seyogyanya itu harus kita lakukan kajian-kajian. Kajian-kajian inilah kita berbicara berdasarkan kajian, tidak hanya berdasarkan tidak hanya berdasarkan asumsi atau tadi juga disampaikan bahwa tidak berdasarkan asumsi atau berita dari yang lain. Coba lakukan kajian. Saya sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa BEM atau apapun itu, organisasi apapun itu, kalau mereka ingin melakukan satu jalan konstitusi, ya kita jelas sekali. Kita ada aturan konstitusi. Udah kita berjuang di konstitusi. Demo tidak ada yang melarang, aksi tidak ada yang melarang. Tapi kajian-kajian itu dilakukan dengan secara elegan dan baik. Saya rasa perjuangan teman-teman juga tidak akan sia-sia. Walaupun nanti ada kalah dan menang. Saya sudah nyampaikan ke beberapa kawan-kawan teman-teman yang mantan aktivis dan ini sudah oke, kalau kita tidak setuju, udah lakukan kajian. Kita tempuh jalur-jalur konstitusi. Ya kita siap bantu, saya bilang. Saya siap bantu jalur konstitusi. Saya sebagai pemerintah yang mana juga teman-teman juga perlu ketahui bahwa banyak hal yang dilakukan oleh oleh oknum-oknum yang memang ingin memperkeruh suasana. Ya karena kita tahu setiap orang pasti ini kan kebijakan yang memang tidak populis di mata masyarakat karena hanya sebagian saja yang mendengar. Hanya sebagian yang mendapatkan informasi. Ya karena ya saya juga menyalahkan pemerintah termasuknya DPR RI ya. Yang seyogyanya ini
dilakukan tim komunikasi terlebih dahulu, dipublish terlebih dahulu sehingga masyarakat tahu yang tidak disetujui ini, yang ini yang. Nah, ini kan tidak. Setelah terjadi kegiatan aksi teman-teman unjuk rasa, barulah keluar semua yang mana ada pro dan kontranya. Nah, ini yang memang kita menyesalkan sebenarnya sikap apa namanya DPR RI yang tidak mempublish ini secara terbuka, karena kesepakatan dulu juga kita bahwa ini harus kita terbuka, harus kita sampaikan dengan baik ke masyarakat. Pro dan kontra itu pasti, setuju dan tidak setuju itu pasti ada, karena tidak ada satu keputusan bisa menyenangkan semua orang 100%, pasti ada yang tidak setuju. Nah, jadi pada kesempatan ini ya ini namanya DPR undang-undangnya kan sudah disahkan. Nah, berarti apa jalan yang bisa dilakukan? Ya, pemerintah juga sudah menyatakan, udah lakukan jalan konstitusi. Ya memang kita harus berjuang keras kalau memang ingin ini dilakukan dengan baik. Masa kita ingin negara kita sedikit-sedikit peraturan perundang-undangan ya dilakukan dengan cara nanti menerbitkan perpu, ini lagi perpu, lagi ada undang-undang di demo perpu lagi, berarti kita negara perpu. Nah, coba kita berpikir jernih, kita kaji dengan baik undang-undang tersebut, yang mana tidak sejalan, yang mana tidak benar, yang mana yang kontra. Kan teman-teman semua hebat-hebat lah, fakultas hukum ada, fakultas ekonomi ada, udah kita kaji sama-sama, kita cari 900 halaman itu. Saya saja sebagai anggota DPRD, saya baru baca beberapa halaman yang memang notabene sangat tebal sekali. Ya, kita paham maksud pemerintah juga ingin membuat satu aturan yang mempermudah investasi. Karena kita akui ini yang dirugikan seyogyanya adalah para kepala daerah gubernur karena kewenangannya diambil oleh pusat semua. Benar. Ini pandangan saya secara karena saya udah hampir 10 tahun nih bergelut di dunia pemerintahan. Karena kita tidak bisa tutupi kalau ada kewenangan-kewenangan yang memang di sana notabene juga mendapatkan hasil. Ya, ini ditarik oleh pusat sehingga kewenangan-kewenangan ini terpangkas habis dan tidak ada lagi tempat untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Nah, jadi inilah yang menjadi gejolak juga. Di samping itu ada kontra di dalam undang-undang itu pasti ada. Nah, makanya saya lagi cari-cari juga, saya lagi mengamati juga melalui media-media sosial dan lain sebagainya. Apa sih yang menjadi landasan teman-teman ngotot sekali? Teman-teman memang ngotot ingin itu tidak disahkan. Saya rasa hal yang sangat ini juga kalau tidak mau dibatalkan karena undang-undang itu memang tujuannya yang pertama karena ada beberapa yang dijelaskan oleh Pak Presiden ya melalui konferensi persnya juga. Nah, maksud saya bagian-bagian yang disampaikan itu coba kita pelajari secara bersama, kaji secara bersama-sama. Karena sebagian juga ada juga orang melakukan demo yang isi substansi yang di demo tidak tahu. Jadi kan aneh juga. Ada beberapa, makanya saya sangat berharap kemarin saya menyampaikan ke teman-teman aktivis, jangan sampai gerakan kalian dinodai oleh hal-hal seperti ini. Karena pasti nanti ditanyakan, oh ini ada seberapa orang, kebanyakan saya nggak tahu, demo saya ikut-ikutan. Ini kan bahaya juga, kesian gerakan teman-teman. Akhirnya perjuangan ya hanya beberapa orang saja di benteng, di garda terdepan, di garda belakangnya, mereka nggak tahu apa-apa, hanya sekedar ikut-ikutan. Nah kalau begitu, mending lakukan kajian, walaupun susun tim, beberapa orang kajiannya itulah yang kita bawa, kita perjuangkan sampai ke pusat. Akhirnya perjuangan kita ada. Kalau hanya sekedar menolak, ya orang sekedar menerima berkas saja. Yang sekarang juga menjadi bulian teman-teman kayaknya di netizen terkait ketua DPRD ke Jakarta bawa surat ya dibilang kayak tukang pos. Akhirnya ya memang kayak mau gimana? Benar. Kan di sana. Ya kita menyampaikan. Benar. Kita bukan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan adalah pusat. Nah ini yang harus teman-teman juga ketahui. Tapi sekali lagi saya sangat mengerti dengan teman-teman bahwa itu adalah jalan teman-teman melakukan aksi dan itu juga merupakan satu jalan di pergerakan kawan-kawan mahasiswa. Tapi sekali lagi saya menyampaikan, marilah coba kita lakukan kajian. Banyak hal-hal yang kita lupa di daerah kita sendiri, ya kita terlalu asik di nasional,
Ya, tapi saya tidak menyalahkan juga karena ini memang seluruh Indonesia terjadi begini. Itu mungkin tanggapan saya terkait dengan Siap. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak Bang. Ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Jawabannya tegas, padat, jelas. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin silakan ke pemateri Saudara Mupit atau Bang Din, dipersilakan teman-teman. Ada nih. Halo. Ya, silakan. Mereka yang dan mengakibatkan kerusakan atau kerugian akan dikenakan sanksi atau tidak? Oke, terima kasih. Saya Audia dari program studi kelautan Batam. Oke, siap. Terima kasih. Sudah saya tangkap pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaannya ke Bang Din ya. Gimana orang yang melakukan demo yang rusuh gitu? Apa ada sanksinya itu, Bang? Gimana, Bang? Makanya saya Iya. Teman-teman mahasiswa jangan sampai jadi korban. Teman-teman itu saya pesan sekali lagi. Teman-teman mahasiswa jangan sampai jadi korban. Aksi teman-teman jangan sampai ada yang memanfaatkan ini karena kita mengerti aksi teman-teman kadang-kadang juga dimanfaatkan oleh oknum ya, oknum-oknum yang memang notabene apalagi di tengah pilkada, di tengah lain sebagainya, kita mengerti lah. Makanya terkait aksi yang rusuh kan sudah sangat jelas. Ada beberapa yang ditangkap oleh Mabes Polri, terus ada juga yang setelah demo ditemui oleh Pak Gubernur Ganjar, ada juga yang lain-lain ditemui oleh pihak-pihak kepolisian ditanyakan, ada juga yang membawa berbagai macam petasan, ya tujuannya adalah untuk memang membuat rusuh. Nah ini yang merusak pergerakan teman-teman. Makanya memang saya apresiasi juga dengan pihak kepolisian yang memang telah mengeluarkan instruksi bahwa kita akan tindak tegas apabila ada melakukan kerusuhan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak fasilitas umum. Sekarang kan teman-teman lihat, DKI Jakarta itu kalau kita melakukan perbaikan memakan dana hampir 55 miliar, halte dan lain sebagainya. Surabaya, taman dirusak dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya mencederai pergerakan teman-teman. Nah, coba kita sekali lagi saya nyampaikan bahwa saya tidak pernah melarang teman-teman unjuk rasa dan lain sebagainya, tapi di samping unjuk rasa ada satu tim yang dibentuk untuk melakukan kajian. Unjuk rasa geraknya adalah untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah atau lain sebagainya. Kajian adalah untuk memberikan bahwa ini loh kajian kami yang menurut kami benar. Nah, silakan bagaimana pemerintah melakukan argumen-argumennya dengan kajian teman-teman. Di sanalah kita adu kajian dan gagasan. Karena saya rasa hanya begitulah kita bisa menjadi cerdas, kita bisa menjadi pemuda yang inovatif, kreatif. Karena ya kita harus bisa adu gagasan. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Jadi kalau ada yang demo anarkis, unjuk rasa, ya udah kita serahkan ke pihak kepolisian karena memang tugas pihak kepolisian, apalagi sampai merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban masyarakat. Ya kadang-kadang juga mohon maaf teman-teman mahasiswi demo juga hanya sekedar ingin datang selfie dan lain sebagainya memenuhi. Iya benar nih Bang. Kan ini merusak pergerakan teman-teman. Nah inilah ke depan. Benar. Ke depan maksud saya coba kita rubah mindset kita. Oke, demonstrasi di 98 itu mahasiswa menang, akhirnya kan bisa meruntuhkan pemerintah. Tapi kan beda jauh dengan sekarang. Nah, saya juga prihatin sebenarnya terhadap para senior-senior aktivis. Nah, seyogyanya senior-senior aktivis memberikan pembelajaran kepada yang junior bahwa kita melakukan gerakan begini, tidak hanya sekedar gerakan, tapi tujuan gerakan bisa tercapai. Nah sekarang kan tidak, hanya sekedar gerakan, udah selesai hilang. Akhirnya kan orang menganggap bahwa ini hanya, ini
akhirnya dalam tanda kutip orang juga berpandangan, oh jangan-jangan kemarin ini walaupun ini tidak terjadi ya, jangan-jangan kemarin ini ada yang modalin nih turun. Kan begitu akhirnya orang. Benar. Karena tidak dilanjuti. Perspektif orang kemana-mana Bang ya. Iya, karena kajiannya tidak berdasarkan kajian-kajian. Kalau ada kajian kan enak. Habis demo, kalian teman-teman melakukan semuanya audiensi kemana, ke tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya, datang 4-5 orang berdiskusi, ini loh menurut kami bagaimana pandangan akademisi, ini loh menurut kami bagaimana pandangan tokoh-tokoh, semuanya melibatkan tokoh agama, tokoh buruh, dan lain sebagainya. Akhirnya kan kelihatan elegan cara-caranya, dan itu mungkin lebih dihormati oleh orang, dan penyampaian pun mungkin akan diterima dengan baik. Tapi sekali lagi, jangan sampai juga hilangkan aksi-aksi gerakan teman-teman. Itu adalah ruh atau panggung dari teman-teman. Itu. Siap. Terima kasih Bang. Nah ini berhubung waktu sudah menipis, mungkin ada pertanyaan lagi terakhir ini, teman-teman silakan di open mic-nya. Izin bertanya. Ya silakan. Perkenalkan nama saya ST Khadijah dari FPK ULM. Untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana sih pendapat Bapak tentang negara kita itu disebut negara patriarki, tapi disuruh berpikir kritis? Pertanyaan kedua, yang lagi booming nih, negara kita negara demokrasi, berkebebasan berpendapat. Tetapi ketika ada yang mengeluarkan pendapat, malah ada timbul pelaporan terhadap polisi. Seperti yang lagi booming kan, seperti Najwa Shihab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Silakan Bang. Pertanyaannya. Ya, saya tahu lah teman-teman pasti cinta Najwa Shihab. Karena dia siap. Seolah ya ini kan juga memang hal konyol yang dilakukan oleh oknum atau ini terkait Najwa Shihab pasti berbicara dengan kursi kosong. Kalau saya secara pribadi sah-sah saja menyampaikan. Kalau saya tidak pernah menganggap orang menyampaikan saran, kritik dan lain sebagainya ya itu sah-sah saja. Tapi memang ada juga ya mungkin karena ingin memperkeruh suasana, ingin memperkeruh keadaan negara kita sehingga melakukan hal-hal yang sepatutnya juga tidak perlu dilakukan. Jadi pemerintah sudah terbuka kok, sudah mendengar semua masukan, mendengar saran dan masukan. Nah, jadi memang ya tadi kondisi negara kita sekarang ini ya kita sama-sama mengetahui bahwa untuk berjalan maju ke depan itu banyak sekali rintangan dan tantangan harus diselesaikan. Tidak hanya 1-2 orang. Mungkin ya terkait yang Najwa Shihab, kalau saya tidak sependapat dengan adanya laporan-laporan yang dikeluarkan oleh oknum yang ingin menuntut Najwa Shihab. Kalau saya sah-sah saja, orang menyampaikan saya tidak pernah juga. Kalau saya sering sekali mendapatkan kritikan, mendapatkan masukan dan lain sebagainya. Itu mungkin jawabannya. Oke, siap Bang. Gimana, ada tambahan lagi pertanyaannya apa kurang puas? Silakan. Mungkin pertanyaan yang pertama. Oke, yang pertama. Silakan. Ya ini negara banyak yang menyebut negara kita itu negara patriarki, tapi kita pada saat zaman sekarang disuruh berpikir kritis. Bagaimana itu? Iya ini. Harus mengikuti zaman. Sekarang kita sudah memasuki era digitalisasi. Kita disuruh berpikir kritis. Ya tentunya ya kita harus bisa mengeluarkan tadi yang saya sampaikan. Ide gagasan dan kritis itu kan diperlukan. Bagaimana kita bisa mengetahui potensi bagaimana kita bisa melakukan satu pembangunan tanpa ada saran, ide, gagasan kritis. Orang kalau tanpa kritik itu kan berjalannya hanya santai-santai saja. Tapi kalau dilakukan kritik dan lain sebagainya, dia bisa introspeksi diri dan bisa melakukan perbaikan ke depannya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau secara luas saya masih kurang memahami bagaimana kondisinya. Tapi saya kadang-kadang hanya berkaca kepada diri saya sendiri saja selaku anggota DPRD. Teman-teman saya sering sekali diberi masukan, dikritik oleh nggak usah jauh-jauh orang-orang sekitar saya saja yang termasuk orang saya itu
banyak sekali melakukan kritik-kritik kepada saya kalau saya melakukan sesuatu hal yang kadang di luar di luar ekspektasi kita. Karena saya sangat senang sekali melakukan manuver-manuver yang menurut saya kalaunya saya salah itu akan ketahuan. Tapi kalaunya memang benar berarti ini bagus. Kalau salah berarti saya harus melakukan perbaikan. Nah, jadi ini saya bisa menjawab saya saja bahwa kita dituntut untuk berpikir kritis. Tadi saya sampaikan, saya saat pembahasan anggaran saja, saya sampaikan saat pembahasan anggaran, partai saya kan dulu pengusungnya Pak Mandirin era beliau menjabat dulu. Di tengah perdebatan anggaran, kalau memang itu saya tidak ini, saya katakan saya tidak setuju. Padahal dia kami pendukungnya Pak Mandirin saat itu. Tapi kalau memang itu tidak menguntungkan masyarakat, sampaikan. Kalau masyarakat ada masukan aspirasi, kami ingin ini, ya kita harus bisa bagaimana. Kalau memang itu skala prioritas, kita prioritaskan. Kalau tidak skala prioritas, berarti harus bisa memetakan kapan bisa dilaksanakan. Artinya proses jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi tadi disampaikan kita disuruh berpikir kritis. Kalau saya sih dari dulu berpikir kritis terus, tidak tidak membatasi juga harus bagaimana. Masalah negara menuntut ini, tapi apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di dalam ide gagasan saya, kalau memang itu bisa saya lakukan eksekusi, saya eksekusi. Kalau toh salah nanti ketahuan, maka akan saya lakukan perbaikan pelan-pelan. Karena kalau tidak begitu kita tidak bisa berekspresi. Kita hanya berada di zona nyaman. Iya, zona nyaman. Itu mungkin. Siap, terima kasih Bang Din. Saya kira cukup jelas ya bahwa kita ini tuntutan zaman dan kita juga harus menyesuaikan. Dan kalau kita tetap pada apa istilahnya nggak mau berubah zaman patriarki misalnya, itu kan kita nggak bisa berkembang kayak gitu. Jadi berhubung negara kita ini demokrasi, ya kita harus bisa menjawab tantangan zaman ini dengan bersifat kritis, menyampaikan keluh kesah. Karena kan kita juga berbicara di depan umum itu dijamin oleh undang-undang juga ya Bang ya, untuk kita lebih memperbaiki lah, membenahi negeri kita sendiri seperti itu. Nah mungkin ini ya untuk sesi tanya jawabnya. Tapi ini berhubung karena tidak ada pertanyaan dari Ketua DPM, mungkin saya nih penutup pertanyaan untuk Ketua DPM. Mungkin pertanyaannya simpel aja Pak, semacam motivasi aja Pak berikan untuk teman-teman mahasiswa, ini juga ada mahasiswa baru, motivasi untuk berorganisasi khususnya di ranah legislatif. Silakan Pak Mufid mungkin. Boleh diulang pertanyaannya? Oke, siap. Mungkin pertanyaannya ini Pak, semacam motivasi aja, karena kan ini juga banyak mahasiswa baru yang join di acara training ini. Motivasi biar teman-teman semua ini bersemangat untuk berorganisasi, terutama di legislatif, seperti itu Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Untuk adik-adik mahasiswa baru, mungkin 2019-2020 kayak yang akan memasuki masa-masa kalian sudah kiranya pantasnya berorganisasi. Sedikit kata-kata dari saya mungkin, jadikanlah perkuliahan itu wadah pembentukan buat kalian. Jangan sampai kalian lulus baru sadar kalian punya kekurangan gitu. Jadi misalnya adik-adik masuk sekarang menyadari bahwasanya kayaknya aku kurang public speaking nih ya. Kayaknya aku bersosialisasi kurang bisa nih ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah saatnya disadari di perkuliahan, cari wadah buat berkembang, yaitu organisasi. Nah, banyak organisasi sebenarnya misalnya untuk ya tadi bisa yang isinya penuh-penuh kajian, marilah kita masuk ke dunia legislatif. Kalau kalian suka mendengarkan cerita-cerita orang, mendengarkan keluh kesah dan kemudian menyampaikannya,
ayo kita gabung ke legislatif seperti itu. Jadi jangan sampai kan lulus baru sadar kita banyak kekurangan. Jadi bentuklah diri sebagus mungkin saat kuliah, lulus, maka suatu saat kita lulus, di situ kita bisa jadi orang. Kalau saya dulu sebelum masuk organisasi, saya ada satu moto yang saya pegang, yaitu kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Nah, artinya jangan pernah nyaman dengan keadaan yang sekarang, selalu coba hal-hal yang baru, selalu rasakan hal baru, karena hal-hal itulah yang bangun kita. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Siap, terima kasih Pak. Ini ya, kenapa Per? Ada apa? Ya, jadi saya ingin bertanya nih, masih diizinkan atau enggak nih? Iya, yang terakhir ya, karena waktu sudah ini kita. Silakan. Ini untuk Kak Mufid. Jadi pertanyaan saya nih, kan saya selaku Ketua Komisi 4 Humas dan Aspirasi. Jadi saya ingin bertanya nih Kak, gimana cara menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan mahasiswa kepada DPM dalam hal menyampaikan aspirasi? Menurut Kakak itu gimana Kak caranya? Silakan Pak, mungkin bisa dijawab. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan? Nah, jadi kepercayaan ini adalah hal yang memang sulit dibangun kawan-kawan. Ibarat kalian berhubungan, menumbuhkan kepercayaan itu butuh pengorbanan, ya kan? Nah, jadi sama hanya dengan kita sebagai legislatif, apabila kita ingin kita dipercaya, apakah ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Misalnya, ya kita harus mengorbankan mungkin waktu-waktu luang yang biasanya nongkrong, biasanya santai-santai dengan kawan-kawan, diajak sering-sering diajak kumpul-kumpul ormawa, misalnya diskusi, misalnya keadaan. Akhirnya saat di situ kita mendengar sesuatu, kita sampaikan kan yang ke pihak yang berwenang, kemudian kita kumpul lagi, baru kita sampaikan. Akhirnya kan mereka percaya tuh. Nah, itu mungkin contoh-contohnya. Sebenarnya masih banyak metode lain, tapi itu salah satu contoh yang saya ambil. Intinya, cara bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan orang ya, pengorbanan waktu biasanya harus mengorbankan waktu untuk bisa mendengarkan suara dari kawan-kawan. Seperti itu mungkin. Siap, terima kasih Pak. Gimana Ferdi, sudah cukup jelas atau perlu tambahan? Oke, siap. Sekiranya cukup jelas ya. Ini berhubung waktu kita sudah melewati, tadi batasnya sampai jam 12.00. Mungkin ada sedikit kesimpulan lah, semacam kesimpulan dari hasil webinar kita pada kali ini. Yang pertama dari penyampaian dari Saudara Mufid, Ketua DPM ULM, bahwa sebenarnya kalau di DPM ULM itu ada 4 fungsi, mulai dari legislasi, anggaran, pengawasan, dan aspirasi. Nah, kalau sedangkan di DPR di Provinsi Kalsel yang disebutkan Bang Din tadi, ada budgeting, ada legislasi, dan juga ada pengawasan. Nah, jadi hal-hal semacam ini teman-teman yang perlu perhatikan bahwa sebenarnya sama saja intinya kan yang disampaikan Bang Din tadi, bahwa mirip-mirip lah kayak gitu, bukan sama persis yang mirip-mirip kayak gitu. Dan ini seharusnya kita ini ya, dari mahasiswa ini kita itu belajar sedini mungkin agar nanti ketika suatu saat kita jadi pemimpin itu kita udah benar-benar siap di lapangan. Oh, kita udah pernah nih kayak gini. Jadi tinggal eksekusi aja. Dan ini merupakan suatu kehormatan juga saya diamanatkan untuk menjadi moderator. Terima kasih kepada panitia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau pembawaan saya kurang enak, kurang bisa dinikmati. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai MC sekaligus mewakili kawan-kawan panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan banyaknya kesalahan teknis tadi ya di awal-awal waktu kita masuk ke Zoom-nya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk meninggalkan room ini.